Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, kepada Ibu Dr. Mutia Ermina Thoib, Sarjana Teknik Master of Engineering, dan yang kami banggakan rekan-rekan teman sekalian. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 9, yaitu analisa bilangan acid value atau bilangan asam. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri dengan NIM 2408020, dan rekan saya yang di sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Nesa Yolanda dengan NIM 2408039. Dan rekan saya di sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan NIM 2408033. Baik, izinkan kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu tentang analisa bilangan asam atau disebut dengan bilangan acid value pada minyak goreng. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian dan konsep dasar. Di sini saya akan menjelaskan definisi pada minyak goreng. Minyak goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama dari trigliserida. Pada umumnya, minyak goreng berbentuk cair pada suhu ruang. Minyak goreng merupakan yang telah mengalami proses pemurnian yang meliputi seperti degamming, neutralisasi, pemucatan, dan deorisasi. Minyak goreng umumnya diperoleh dari tumbuhan seperti kelapa sawit, kacang-kacangan, jagung, bahkan kanola. Minyak kelapa sawit ini lemak seperti padat yang mempunyai kombinasi tetap. Titik lebur pada minyak sawit bergantung pada kadar trigliseridanya, karena minyak kelapa sawit terdiri dari berbagai trigliserida dengan rantai asam lemak yang berbeda-beda pada panjang rantai sekitar 14-20 atom karbon. Acid value atau bilangan asam merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan jumlah asam seperti asam lemak bebas yang terdiri dari kandungan minyak atau lemak. Nilai yang dinyatakan sebagai banyaknya miligram kalium hidroksida atau KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan asam lemak bebas dalam setiap 1 gram sampel. Secara deskriptif, acid value ini dapat diibaratkan sebagai penanda kerusakan pada minyak, di mana semakin tinggi acid value, maka banyaknya trigliserida yang akan diuraikan menjadi asam lemak bebas. Dalam kondisi yang masih baik, minyak memiliki acid value atau bilangan asam yang rendah karena kandungan asam lemak bebasnya yang sedikit. Namun, seiring waktunya penggunaan, terutama jika minyak dipanaskan berulang kali, jumlah asam lemak akan meningkat. Analisa acid value atau bisa disebut dengan bilangan asam dilakukan untuk menentukan jumlah asam lemak bebas dalam satu minyak atau lemak sebagai indikator tingkat kerusakan dan kualitas produk. Selain itu, analisa tersebut juga berfungsi sebagai mengevaluasi terjadinya hidrolisis sederhana melalui proses pengolahan maupun penyimpanan, karena acid value ini memiliki nilai yang menunjukkan semakin banyaknya asam lemak bebas yang terbentuk, sehingga mutu minyak tersebut atau lemak akan semakin menurun. Nah, apa sih perbedaan dan persamaan antara analisa acid value dengan asam lemak bebas? Nah, analisa acid value dan asam lemak bebas pada dasarnya mengukur hal yang sama, yaitu jumlah asam lemak bebas yang terdapat dalam minyak dan lemak. Perbedaannya terletak pada cairan penyajian hasilnya. Acid value menyatakan jumlah asam lemak bebas dalam bentuk banyaknya KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan asam dalam 1 gram minyak tersebut, sedangkan FFA menyatakan kandungan tersebut dalam bentuk persentase. Dengan kata lain, keduanya hanya berbeda pada satuan tetapi memiliki makna yang sama. Sekian materi yang telah saya paparkan mengenai pengertian dan konsep dasar pada bilangan asam atau disebut dengan acid value. Dan selanjutnya yaitu adalah proses pembuatan minyak goreng yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nesya Yolanda. Kepada Nesya Yolanda saya persilahkan.
Baik, terima kasih waktu dan tempatnya kepada moderator yaitu Ananda Putri. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan minyak goreng. Nah, di sini kami telah menuliskan tentang diagram alur proses tentang pembuatan minyak goreng dari mulai masih dia dalam bentuk CPO hingga menjadi minyak goreng dengan penambahan zat adiktif. Oke, saya akan menjelaskan tentang satu-satu mengenai setiap proses dan bagaimana aja sih kondisi operasi pada setiap proses itu. Nah, yang pertama itu CPO itu akan mengalami proses degumming. Nah, teman-teman sendiri pasti sudah tahu nih apa yang dimaksud dengan degumming kan. Degumming itu sendiri adalah proses awal pemurnian CPO untuk menghilangkan kotoran seperti fosfolipid, protein, gam, logam berat, dan pengotor-pengotor lainnya yang dapat membuat minyak menjadi keruh dan cepat rusak atau mudah tengik. Nah, proses ini dilakukan dengan menambahkan asam fosfat atau H3PO4 agar kotoran atau pengotor-pengotor yang ada di dalam minyak itu tadi tidak larut dan mudah dipisahkan dari minyak. Nah, tujuannya itu adalah untuk memperbaiki kualitas minyak dan mempermudah proses selanjutnya seperti netralisasi, bleaching, dan deodorisasi. Nah, degumming ini biasanya kondisi operasinya itu dilakukan pada suhu 60-80 derajat Celcius dengan penambahan asam fosfat pada dosis sekitar 0,05-0,1% dari brand minyak. Selain itu, waktu pengadukan harus dipertahankan sekitar 20-30 menit dan waktu pengendapan atau kecepatan putar pada alat sentrifuge untuk memisahkan antara fosfolipid yang sudah terbentuk di minyak itu tadi itu adalah sekitar 4.000 sampai 6.000 rpm. Nah, oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses netralisasi. Netralisasi itu sendiri adalah proses pemurnian minyak yang dilakukan untuk menghilangkan asam lemak bebas atau FFE dengan cara mereaksikannya menggunakan larutan basa berupa natrium hidroksida atau NaOH. Nah, reaksi ini itu akan menghasilkan sabun yang kemudian akan mudah dipisahkan dari minyak. Nah, reaksi tersebut dapat dituliskan pada PPT yang sudah kami jabarkan seperti di atas. Nah, kemudian dalam operasi netralisasi itu sendiri biasanya itu kondisi operasinya itu dijaga pada suhu sekitar 60-80 derajat Celcius sama seperti pada proses yang ada di degumming. Nah, dengan penambahan NaOH itu sesuai kadar FFA yang diperlukan disertai dengan pengadukan agar reaksi itu bisa berlangsung secara merata. Nah, mengenai proses netralisasi, apa sih peranan netralisasi ini terhadap bilangan acid value? Nah, proses netralisasi ini sendiri merupakan tahapan yang paling berperan dalam menurunkan bilangan asam. Kenapa demikian? Itu karena asam lemak bebas yang ada di dalam minyak itu tadi itu direaksikan dengan menggunakan NaOH dan kemudian reaksi itu akan membentuk sabun. Nah, sabun ini kan bisa dihilangkan sehingga asam lemak bebasnya itu juga bisa terikut dan juga dihilangkan. Nah, akibatnya nilai acid value itu bakal turun secara signifikan. Nah, untuk proses selanjutnya itu setelah netralisasi itu adalah proses bleaching. Nah, bleaching sendiri adalah proses pemurnian minyak untuk menghilangkan zat-zat yang tidak diinginkan seperti pigmen warna atau zat warna, kotoran atau sisa-sisa senyawa hasil oksidasi serta sisa-sisa gam yang masih tersisa dan lolos setelah proses degumming itu tadi. Nah, proses ini biasanya dilakukan dengan menambahkan bahan penyerap seperti bleaching earth atau karbon aktif ke dalam minyak. Nah, minyak yang telah melalui proses ini itu biasanya akan memiliki warna yang lebih cerah, bau yang lebih netral serta lebih tahan terhadap kerusakan terhadap penyimpanan. Nah, bleaching ini sendiri biasanya dioperasikan pada kondisi operasi yaitu suhu sekitar 90-120 derajat Celcius dengan penambahan dosis bleaching earth sebesar 0,5-2% dari berat minyak. Nah, proses ini sendiri dilakukan dalam kondisi vakum pada tekanan 50 bar untuk mencegah oksidasi selama pemanasan dan waktu proses itu biasanya berkisar antara sekitar 15-30 menit. Nah, setelah mengalami proses bleaching, minyak itu akan diteruskan pada proses deodorisasi. Nah, proses deodorisasi ini sendiri adalah proses penghilangan bau, rasa, dan senyawa volatil yang tidak diinginkan pada minyak. Nah, proses ini dilakukan dengan memanaskan minyak pada suhu tinggi menggunakan destilasi vakum sambil dialiri uap air atau steam. Nah, deodorisasi ini sendiri dilakukan pada kondisi operasi dengan suhu yang tinggi, biasanya itu sekitar 240-270 derajat Celcius dengan tekanan sistemnya yaitu sekitar 1-5 mmHg. Nah, proses ini juga dilakukan dalam kondisi vakum. Itu fungsinya itu adalah untuk mencegah kerusakan minyak akibat oksidasi selama pemanasan. Nah, uap air itu dialirkan secara kontinu untuk membantu mengangkat senyawa-senyawa volatil itu yang tidak diinginkan tadi. Nah, waktu proses dapat berlangsung sekitar 30-90 menit.
setelah mengalami tahapan dan proses deodorisasi, minyak akan diolah. Selanjutnya itu adalah pada proses fraksinasi. Proses fraksinasi itu sendiri apa sih? Nah, proses fraksinasi itu sendiri adalah proses pemisahan minyak menjadi beberapa bagian atau fraksi-fraksi berdasarkan perbedaan titik leleh komponennya itu dengan cara mendinginkan minyak hingga minyak itu membentuk sebuah kristal. Nah, olein itu berupa fraksi cair yang memiliki titik leleh lebih rendah sehingga tetap berbentuk cair pada suhu ruang, dan biasanya olein inilah yang akan diolah lebih lanjut menjadi minyak goreng. Sedangkan stearin sendiri merupakan fraksi padat yang memiliki titik leleh lebih tinggi sehingga berbentuk lebih keras atau padat dalam suhu ruang. Nah, umumnya stearin ini sendiri itu bakal diolah lebih lanjut untuk membentuk margarin atau shortening. Nah, fraksinasi ini sendiri biasanya dilakukan pada kondisi pendinginan yang terkontrol, di mana suhu diturunkan secara perlahan sekitar suhu 18 sampai 24 derajat Celcius agar kristal bisa terbentuk dengan baik, agar terbentuk kristal-kristal padat yang lebih mudah untuk dipisahkan gitu loh. Nah, setelah itu waktu kristal yang dibutuhkan itu sekitar 6 sampai 12 jam. Nah, barulah setelah kristal itu terbentuk dilakukan proses pemisahan menggunakan filtrasi atau alat sentrifugasi yang berupa sentrifuge untuk memisahkan antara fraksi padat olein ini, fraksi padat berupa stearin ini, dan fraksi cair berupa olein. Nah, setelah proses fraksinasi itu dilakukan, olein yang diolah menjadi minyak goreng ini akan dilakukan penambahan zat adiktif. Zat adiktif itu dapat beragam macamnya seperti antioksidan, anti buih, pewarna, pengemulsi, atau perisa dan flavor. Nah, tujuannya itu penambahan itu juga beda-beda. Nah, antioksidan sendiri itu berfungsi untuk mencegah minyak menjadi cepat tengik dan cepat rusak. Kemudian anti buih itu berfungsi untuk mengurangi busa saat menggoreng. Kemudian adalah pewarna yang berfungsi untuk membuat warna minyak menjadi lebih menarik, jernih, dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Kemudian itu adalah pengemulsi. Pengemulsi sendiri itu berfungsi untuk menjaga campuran minyak agar tetap stabil. Dan yang terakhir itu adalah perisa atau flavor. Nah, fungsi dari perisa atau flavor ini sendiri yaitu memberikan aroma atau rasa tertentu pada minyak yang diinginkan. Baik, sekian materi yang saya paparkan mengenai proses pembuatan minyak goreng. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya yaitu Nasya Yolanda yang telah memaparkan materinya dengan baik mengenai proses pembuatan minyak goreng. Selanjutnya, materi pada mutu minyak goreng yang dihasilkan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, teman-teman, di sini yang kami gunakan untuk proses parameter mutu pada minyak goreng menggunakan SNI 013741 2013. Seperti yang terlampir di atas, kenapa kami menggunakan pada tahun 2013. Kenapa kami tidak melampirkan SNI pada tahun 2019? Karena pada tahun 2019 itu sudah diganti untuk analisa parameter bilangan asamnya, yaitu diganti dengan asam lemak bebas atau disebut dengan ALB sebagai asam palmitat. Oke teman-teman, di sini bagaimana sih prosedur penanganan minyak goreng yang tidak memenuhi standar mutu di pabrik? Baik, di sini jika tidak memenuhi standar di pabrik pada minyak goreng yang dihasilkan, pabrik tidak langsung membuang minyaknya tersebut teman-teman, tetapi pabrik tersebut akan melakukan penanganan ulang. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan rework atau pemurnian ulang, yaitu mengembalikan minyak ke proses produksi seperti netralisasi, deodorisasi untuk menurunkan asam lemak bebas serta bleaching untuk memperbaiki warna minyak tersebut. Jika penyimpangan ini terlalu besar, digunakannya metode blending, yaitu pencampuran minyak berkualitas rendah dengan minyak yang berkualitas tinggi agar hasilnya tersebut memenuhi standar pabrik. Namun, jika kualitas tersebut tidak memenuhi syarat, minyak akan diturunkan kelasnya teman-teman, seperti downgrading untuk keperluan non pangan seperti bahan sabun atau biodiesel. Baik, sekian penjelasan mengenai parameter mutu pada minyak goreng yang telah saya sampaikan. Kemudian adanya review jurnal pada bilangan asam atau acid value yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh rekan saya yaitu Lilis Fitria. Kepada Lilis Fitria saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan atau mereview jurnal yang kami gunakan untuk menganalisis adanya kandungan acid value. Berikut penjelasannya. Di sini ada 3 metode yang sering digunakan untuk menganalisis adanya kandungan acid value. Yang pertama itu ada titrasi asam basa atau alkalimetri, yang dimana sampel minyak dilarutkan dalam pelarut atau alkohol lalu dititrasi dengan KOH menggunakan indikator PP. KOH akan menetralkan asam lemak bebas dan titik akhir ditandai dengan perubahan warna. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu sederhana dan murah. Ya, tentu saja karena hanya menggunakan buret, statip, klep, dan alat-alat sederhana lainnya seperti Erlenmeyer. Selanjutnya, cukup akurat untuk analisis rutin dan tidak butuh alat canggih. Untuk kekurangannya itu bergantung pada pengamatan warna dan kurang akurat untuk minyak berwarna gelap ya, karena indikatornya itu ditandai dengan perubahan warna. Jadi kalau dia gelap, dia nggak kelihatan perubahan warnanya. Dan terakhir itu memakan waktu dibanding metode instrumen. Nah, selanjutnya ada titrasi potensiometri. Nah, mungkin teman-teman di sini masih asing dengan titrasi potensiometri, namun pada dasarnya itu mirip titrasi biasa pada umumnya seperti titrasi asam basa. Namun perbedaannya itu titik akhirnya ditentukan dengan pH meter, bukan indikator warna seperti titrasi asam basa. Nah, untuk kelebihannya sendiri lebih akurat dan objektif, cocok untuk sampel berwarna gelap dan titik akhir lebih jelas. Untuk kekurangannya butuh alat pH meter, lebih mahal dibandingkan titrasi biasa, dan perlu kalibrasi alat. Nah, untuk yang ketiga itu ada FTIR atau Fourier Transfer Infrared. Sesuai dengan namanya, infrared berarti dia menggunakan sinar inframerah untuk mendeteksi gus asam lemak bebas, lalu dibandingkan dengan kurva kalibrasi. Untuk kelebihannya sendiri, dia tuh cepat karena dia menggunakan alat yang canggih. Selanjutnya bisa analisis minyak sampel sekaligus. Selanjutnya minim penggunaan bahan kimia. Untuk kekurangannya pada metode FTIR ini yaitu alatnya mahal, terus perlu dikalibrasi dan standar pembanding. Untuk yang terakhir itu kurang cocok untuk analisis sederhana di lab biasa ya, karena selain harganya mahal, ini juga cocok untuk digunakan dalam skala industri. Baik teman-teman, di sini ada jurnal yang kami digunakan untuk menganalisis adanya kandungan acid value dengan judul Perbandingan Bilangan Asam pada Sampel Minyak Goreng Kemasan dan Curah. Jurnal ini sendiri bertujuan untuk mengetahui kualitas minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah dengan perlakuan berdasarkan bilangan asam, kadar asam, dan derajat keasaman. Pada jurnal ini menggunakan metode titrasi alkalimetri. Alat-alat yang digunakan ada timbangan digital, labu Erlenmeyer, buret, batang static clamp, bunsen, spiritus, pipet tetes, gelas beker, dan penjepit tabung. Untuk bahannya sendiri itu ada minyak goreng sampel A, sampel B, sampel C, sampel D, dan minyak goreng curah, alkohol 95%, KOH, dan indikator PP. Untuk cara kerjanya sendiri, pertama-tama itu ditimbang sebanyak 20 gram minyak, kemudian masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Selanjutnya, tambahkan 25 ml alkohol 95% ke dalam Erlenmeyer. Tutup dengan pendingin balik, lalu panaskan dalam penangas air hingga mendidih. Selanjutnya, gojok kuat-kuat agar asam lemak bebas larut sempurna. Selanjutnya, tambahkan 2 tetes indikator PP dan titrasi larutan KOH 0,1 N hingga muncul warna merah lembayung. Selanjutnya, hentikan titrasi saat warna merah lembayung tidak hilang selama 30 detik. Untuk rumusnya itu ada 3. Yang pertama, bilangan asam itu sama dengan ml KOH kali normalitas KOH kali 56,1 yang merupakan BM KOH dibagi berat sampel. Untuk derajat asam sama dengan 100 kali ml KOH dikali normalitas KOH dibagi berat sampel. Untuk kadar asam sama dengan BM asam lemak kali ml KOH dan dikali normalitas KOH dibagi 10 dikali berat sampel, kemudian dipersenkan. Berikut ada keterangan daripada rumus yang telah saya sampaikan tadi.
Nah, apa sih perbedaan antara bilangan asam atau acid value dengan derajat asam dan kadar asam? Nah, jadi bilangan asam ini menggunakan satuan miligram KOH per gram, sedangkan derajat asam dan kadar asam itu sama-sama menggunakan persen. Namun, derajat asam ini digunakan untuk menyatakan asam oleat, sedangkan kadar asam itu digunakan untuk menyatakan semua jenis asam yang ada pada minyak. Nah, jadi ketiganya itu mengukur hal yang sama, hanya berbeda dalam istilah dan satuan yang digunakan. Nah, teman-teman, di sini ada hasil uji dari analisis acid value dari jurnal yang kami gunakan. Di sini ada tabel 1 perbandingan nilai asam pada minyak goreng curah dan kemasan. Berdasarkan tabel dan hasil uji, minyak kemasan sampel A itu memiliki bilangan asam, derajat asam, dan kadar asam yang paling tinggi. Sedangkan untuk minyak curah itu memiliki bilangan asam, derajat asam, dan kadar asam yang paling rendah. Secara teori, seperti yang kita ketahui bahwasanya minyak kemasan itu lebih unggul daripada minyak curah, tapi di hasil uji ini malah minyak curah yang memiliki bilangan asam, derajat asam, dan kadar asam yang paling rendah. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa kualitas minyak tidak hanya ditentukan oleh jenis kemasannya, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan, lama penyimpanan, proses distribusi, serta mutu bahan baku dan proses pemurnian. Nah, minyak kemasan A kemungkinan itu mengalami pembentukan asam lemak bebas yang lebih tinggi akibat penyimpanan yang lebih lama atau kondisi penyimpanan yang kurang optimal. Sedangkan minyak curah yang diuji diduga masih relatif segar. Nah, selain itu seluruh sampel masih memiliki nilai bilangan asam yang rendah dan berada di bawah batas standar mutu, sehingga perbedaan yang terjadi lebih menunjukkan variasi kualitas antar sampel daripada perbedaan mutu yang signifikan. Baik, di sini ada jurnal kedua yang kami gunakan untuk mengetahui hubungan antara acid value atau bilangan asam dengan bilangan peroksida dan kadar air sebagai indikator kualitas minyak goreng. Nah, jadi apa sih hubungan antara bilangan asam dengan kadar air dan bilangan peroksida dalam minyak? Nah, dalam minyak, bilangan asam, kadar air, dan bilangan peroksida merupakan parameter yang saling berkaitan dan menunjukkan tingkat kerusakan mutu minyak. Nah, dalam jurnal yang kami gunakan, jurnal kedua tadi, itu menyatakan bahwa kadar air yang tinggi dapat mempercepat hidrolisis trigliserida sehingga menghasilkan lebih banyak asam lemak bebas dan meningkatkan bilangan asam. Nah, di sisi lain, meningkatkan bilangan peroksida menandakan terjadinya oksidasi minyak yang dapat mempercepat degradasi senyawa lemak sehingga menurunkan kualitas atau mutu minyak. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai acid value pada minyak goreng. Yang pertama ada lama penyimpanan. Dia semakin lama disimpan, maka semakin mudah rusak dan kadar asam lemak bebas meningkat. Kedua, ada suhu tinggi, panas mempercepat oksidasi dan kerusakan minyak. Ketiga, paparan cahaya. Cahaya matahari atau lampu dapat mempercepat minyak menjadi tengik. 4. Kandungan air. Air menyebabkan trigliserida terurai menjadi asam lemak bebas. Yang kelima, itu pemanasan berulang. Nah, minyak yang dipakai berkali-kali memiliki nilai acid value yang tinggi. 6. Kontak dengan oksigen, yaitu udara mempercepat proses oksidasi minyak. Ketujuh, kualitas bahan baku, yaitu bahan baku yang kurang baik menghasilkan minyak dengan kualitas yang lebih rendah. Selanjutnya, ada proses pengolahan dan penyimpanan. Pengolahan atau penyimpanan ini yang kurang baik dapat meningkatkan bilangan asam minyak. Sekian pemaparan dari saya tentang review jurnal yang kami gunakan untuk analisis acid value. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya yaitu Lilis Fitrian telah memaparkan review jurnal. Nah, teman-teman, di sini ada referensi tentang bilangan asam atau acid value yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, yaitu Lilis Fitria.
Oke teman-teman, selanjutnya kami di sini membuka sesi diskusi tanya jawab. Baik untuk teman-teman yang ingin berkenan bertanya tentang bilangan asam atau acid value, kami persilahkan. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan dari awal hingga akhir mengenai bilangan asam atau acid value, dapat disimpulkan analisis bilangan asam atau disebut dengan acid value merupakan metode yang efektif untuk menilai mutu minyak karena menunjukkan jumlah asam lemak bebas yang terbentuk akibat terjadinya hidrolisis. Semakin rendah nilai bilangan asam, maka semakin baik kualitas dan kestabilan minyak, hingga parameter ini banyak banget digunakan sebagai indikator kerusakan pada minyak. Hasil penelitian pada sampel minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan pada penempatan bilangan asam dan kadar asam lemak bebas memenuhi standar mutu SNI 013741-2013, yaitu masing-masing bilangan asam kurang dari 0,6 mg KOH per gram dengan kadar asam kurang dari 0,3%. Sekian presentasi dari kami mengenai acid value atau bilangan asam. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.